Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Tentor yang telah berkenan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir untuk mengikuti tutor pada hari ini. Izinkan perkenalkan diri, saya Aurelia Alvia sebagai pemandu tutor pada malam hari ini. Tutor ini diadakan dari Departemen Aksi Akademik dan Kompetisi dari Kabinet Asama. Duta sendiri hadir untuk membantu mempersiapkan UTS teman-teman sekalian agar lebih matang. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Tentor untuk memulai kelas pada malam hari ini. Pada Ibrahim dipersilahkan. Oke, halo teman-teman. Di eh, sekarang kita bakal belajar teori probabilitas. Jur, ini materi lumayan kompleks. Apa materi-materi teori probabilitas ini? Cuman sebisa mungkin aku bakal ngejelasin kalian dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Oke, jadi yang pertama itu kita harus tahu definisi dasar dulu di dalam materi-materi yang udah dikasih sama dosen kita. Yaitu kita bakal belajar tentang probabilitas peluang kombinasi sama permutasi. Nah, yang pertama itu ada di definisi dasar dulu. Jadi di dalam menghitung probabilitas itu ada percobaan acak. Nah, percobaan acak ini itu definisinya sebenarnya proses mengamati fenomena dengan hasil yang bervariasi tidak dapat diketahui pasti sebelum percobaannya dilakukan. Jadi sebelum dilakukan percobaan kita tuh nggak bakal tahu hasil dari percobaan itu karena hasilnya itu bersifat variatif ya, karena dia bersifat variatif makanya nggak bisa diketahui secara pasti gitu hasilnya. Nah, terus ada komponen selanjutnya, ada ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah semua kemungkinan yang terjadi, eh ya pokoknya semua kemungkinan dari kejadian gitu. Nah, terus kalau kejadian itu adalah sekumpulan hasil dengan ciri khusus, jadi kayak kejadian yang diinginkan gitu. Buat ruang sampel sendiri tuh contoh misal kayak kalian melempar dadu. Nah, nanti ruang sampelnya itu ada karena dadu eh, mata dadunya ada 6. Jadi ada 6 ruang sampel ada atau ada 6 kemungkinan yang bakal terjadi ketika kita melempar suatu dadu. Misal kita melemparnya 2, itu bakal 36 karena itu bersifat eksponensial. Kayak misal 2 dadu berarti 6 kuadrat, 3 dadu berarti 6 pangkat 3 gitu itu. Nah, selanjutnya ada operasi himpunan. Di sini tuh ada beberapa operasi yang penting dalam mempelajari probabilitas. Yang pertama itu ada union. Union ini bisa disebut juga atau. Nah, kalau misalnya kita gambar diagram Venn, sebentar. Ini misal ada lingkaran A sama, aduh maaf jelek gambarnya, dan lingkaran B, maka union ini definisinya, sebentar. Ini misal lingkaran A dan ini, eh sorry sorry. Misal ini lingkaran A dan ini lingkaran B, maka arti dari union itu himpunannya itu terdiri dari dua lingkaran ini, dari A sama B gitu. Jadi kejadian A atau B itu keduanya terjadi. Nah, terus yang kedua itu ada intersection atau biasa disebut irisan. Ini nggak bisa putih ya. Sebentar. Aduh, error guys. Pokoknya intersection itu, misal di sini aku gambar diagram Venn. Terus ada dua lingkaran. Di sini ada lingkaran A dan ini ada lingkaran B. Nah, maksud dari intersection ini adalah irisan B itu adalah yang mengiris di tengah doang. Jadi yang antara A sama B itu bertemu gitu.
atau mengiris. Nah, kalau komplement ini itu kejadian di mana ada terjadi kalau digambarkan jadi kayak gini. Di sini misal ada lingkaran A, sorry, saya sini lingkaran A. Nah, A komplement itu ada di sini. Dia bentuknya tuh A pangkat C. Nah, kalau saling lepas, ini keduanya tuh tidak eh, berhubungan sama sekali atau bersentuhan sama sekali. Nah, kayak gini. Ini misalnya ada lingkaran A sama lingkaran B. Nah, kalau subset ini itu misal di sini ada lingkaran A, terus di sini ada lingkaran B. Kebalik, sorry. Di sini ada lingkaran B, di sini ada lingkaran A. Nah, jadi setiap elemen A itu adalah bagian dari B, gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyain, bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada teknik menghitung atau analisis kombinatorial. Jadi sebenarnya ada eh, dua kejadian yang bisa kita apa sih? Misalnya ada dua kejadian gitu di probabilitas ini. Yang pertama itu ada kejadian saling lepas. Ini saya nggak ini aku nggak taruh di ini ya PPT. Jadi aku jelasin di sini aja. Jadi ada dua jenis kejadian. Ada dua jenis kejadian. Kejadian. Nah, yang pertama ini adalah kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas ini itu artinya eh, ada dua kejadian, kejadian A dan kejadian B. Nah, mereka tuh nggak memiliki apa ya irisan. Berartinya mereka dua-duanya itu nggak mungkin terjadi di waktu yang bersamaan. Contoh misal, kalian ngambil satu bola di satu kotak. Nah, kalian ngambil itu kan pasti warnanya keluar satu kan. Misal antara merah atau biru. Nggak mungkin merah sama biru keluar secara bersamaan ketika kalian mengambil satu bola gitu. Paham nggak? Paham nggak guys? Atau misal kalian ngelempar satu dadu nih. Nah, angka ganjil sama angka genap itu kan nggak mungkin muncul secara bersamaan kan. Nah, itu namanya adalah kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas ini biasanya ditandakan dengan atau. Jadi itu dia merupakan union ya. Rumusnya itu misal sorry sorry, P A union B. Jadi dia itu karena dia saling lepas, jadi tinggal ditambahin aja. Kejadian A ditambah kejadian B. Gitu. Nah, yang kedua itu ada saling bebas. Ini tuh namanya sorry, mutually exclusive. Eksklusif. Nah, yang kedua itu ada saling bebas. Saling bebas. Atau biasanya disebutnya independen. Nah, independen ini pokoknya dia itu kejadian A itu nggak memengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi misal kalian ngelempar dua koin nih secara bersamaan. Nah, peluang terjadinya koin A itu nggak memengaruhi peluang terjadinya koin B gitu. Nah, ini biasanya ditandain dengan dia itu masuknya ke intersection atau irisan. Jadi dia dan gini. Nih, jadi bedanya itu kalau U itu union atau kalau intersection atau yang kayak ini nih itu dia irisan atau dan gitu. Nah, ini itu bedanya sama yang saling lepas tadi. Ini tuh dikali. Di PA dikali sama PB atau peluang
A dikali sama peluang B. Gitu. Nah, itu buat dua jenis kejadian. Yang kejadian saling lepas sama saling bebas. Lanjut. Nah, terus di sini tuh ada prinsip perkalian umum kayak misal ada suatu proses. Nah, proses tersebut itu ada beberapa tahap. Misal ada dua tahap. Nah, di tahap pertama itu ada beberapa cara. Nah, di tahap kedua juga ada beberapa cara. Nah, caranya itu tinggal cara di tahap pertama dikali sama cara di tahap kedua. Itu adalah total caranya. Kayak misal gini, ada orang mau pergi ke sini. Misal titik A, terus titik B. Sorry, ini kita anggap ada dua cara ya. Sabar. Nih, ini ada dua cara misal. Nah, terus dari titik B ke titik A itu ada, sabar, itu ada eh, empat cara. Nah, berarti total caranya dari A ke B terus B ke A itu tinggal 2 dikali 4. Berarti 8 cara gitu. Gitulah intinya. Nah, biasanya ini tuh dipakai buat nyari nilai semestanya berapa atau NS. Nah, terus di sini ada dua perhitungan, ada permutasi dan kombinasi. Bedanya apa? Permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi enggak. Jadi permutasi itu ada dua cara juga. Kalau yang tanpa pengulangan, sorry, tanpa pengulangan itu misalnya di sini P N K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Di sini semuanya udah bisa faktorial kan? Udah bisa faktorial belum, guys? Iya, Im, aman, aman, Im. Oh, aman aman. Oke oke. Nah, lanjut ya. Misal ya gini deh, misal 5 faktorial kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu gitu. Nah, bedanya tanpa pengulangan itu dia misal di sini P N K sama dengan N faktorial per N min sorry, ini salah salah salah. Ini tuh dia cuman N pangkat K. Nah, terus kombinasi itu bedanya tidak memperhatikan urutan. Nanti ada contoh soal ya. Misalnya sini C N K sama dengan N faktorial per K faktorial dalam kurung N min K faktorial. Itu rumus dasarnya kayak gitu. Terus lanjut ke probabilitas. Nah, definisi probabilitas sendiri adalah misal probabilitas kejadian A atau PA adalah rasio hasil yang diinginkan atau NA dibagi sama NS atau semestanya ya, atau total kemungkinannya. Nah, nilai probabilitas itu selalu ada di antara 0 sama 1 gitu. Nah, ini misal ada soal gabungan probabilitas sama kombinasi tadi. Misal ya, sabar. Misal di sini ada soal. Soal. Terus di sini soalnya adalah dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih.
Lalu bakal diambil dua kelereng merah dan satu kelereng putih. Jadi kita harus nentuin peluangnya. Tentukan peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih. Nih, baca lagi soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih. Tentukan peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih. Ini soal merupakan gabungan dari kombinasi sama probabilitas eh, yang biasa gitu. Nah, kenapa ini pakai kombinasi? Karena dia itu nggak mementingkan urutan gitu. Kan ngambil kelereng nggak ada urutannya kan. Mau kelereng. Mau kelereng yang pertama putih atau merah itu nggak masalah. Nah, misal di sini kita diketahui ya, nggak usah kita udah langsung jawab aja. Jawab. Nah, di sini total bolanya itu kan ada 12 karena ada 5 kelereng merah sama 7 kelereng putih. Berarti kita tahu bahwa eh, semestanya itu 12, ya kan? Nah, terus diambil sorry, salah-salah. Ini kita mau ngitung yang buat terambil kelereng merah sama putihnya dulu ya. Jadi itu semestanya bakal beda sama yang di akhir nanti. Nah, ini kita bakal nyari NS-nya dulu. Karena yang diambil itu 3 bola, ya kan? Kan tentukan peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih. Berarti yang diambil 3 bola. Nah, ini kita pakai kombinasi dari 12 bola itu kan cuma 3 bola yang diambil. Berarti kombinasi 12 sama 3. Ini berarti 12 faktorial per 3 faktorial kali 12 dikurang 3 faktorial. Ini jadinya 12 faktorial per 3 faktorial dikali sama 12 dikurang 3 9 faktorial. Nah, berarti di sini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 kali 2 kali 9 faktorial. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja. 2 kali 12 itu 12 bagi 2 itu 6. 6 bagi 3 itu 2. Berarti 2 kali 11 kali 10 itu ada 220 cara pengambilan 3 bola cara pengambilan 3 bola dari 12 bola itu. Ini nilai semestanya ada 220 cara atau 220 kemungkinan. Ini bingungin nggak? Perlu diulang nggak? Perlu diulang nggak, guys? Aman-aman. Aman ya? Nah, cara ngambil sampelnya itu gitu. Terus selanjutnya kita tinggal ngitung masing-masing nih. Kan kita tahu tadi kalau misalnya ada 220 cara buat ngambil 3 bola dari 12 bola tersebut kan. Nah, tapi di sini ada yang terambil tuh dua kelereng merah dan satu kelereng putih. Nah, berarti kita ngambil kelereng merah dari dua kelereng merah dari 5 kelereng merah. Berarti di sini C kan kita ngambil dua ya. Terus kelereng merahnya jumlahnya itu ada 5. Berarti C dua lima. Berarti di sini 2 faktorial per 2 faktorial dikali benar. 5 dikurang 2 faktorial. Nah, ini berarti 2 ini 2 faktorial bisa coret ya.
Sorry, kok dua? Salah, salah. Ini salah, salah. Ini 5, sorry. Karena ini tuh total sampelnya ada 5. Maksudnya total kelereng merahnya tuh ada 5. Di sini 5 faktorial. Terus berarti di sini tinggal 5 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, atau 3 faktorial deh. Ini kan lebih dekat. Ini kali 4 juga dulu. 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial. Di sini kan dikali 3 faktorial. Ini tinggal dicoret. Nah, 2 faktorial itu kan sama kayak 2 kali 1 kan. Berarti ini tuh bisa 2 dicoret sama 4. Ini nanti sisa 2 jadinya 10. Ada 10 cara buat ngambil dua kelereng merah dari 5 kelereng merah. Bingungin nggak? Perlu diulang nggak? Manim. Man, lanjut. Sini ada selanjutnya kan kita mau ngambil satu kelereng putih dari 7 kelereng putih kan. Berarti ini 7, ini satu karena jumlah kelereng putihnya itu ada 7, yang mau kita ambil tuh satu. Jadi di sini 7 faktorial per satu faktorial nggak usah ditulis. Jadi di sini langsung 7 kurang satu faktorial. Nah, ini tinggal 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Ini tinggal coret. Berarti ada 7 cara buat ngambil satu kelereng putih dari 7 kelereng putih. Nah, terus disuruh nyari peluang atau kemungkinan terambilnya 2 kelereng merah dan satu kelereng putih. Berarti ini tinggal pakai probabilitas biasa. Nilai PA itu sama dengan NA. Oh iya, sorry. Enggak boleh lanjut. NA per NS. Nah, cara nyari NA-nya itu gimana? Cara nyari NA-nya ini tinggal ngali 10 sama 7 ini. Jadi mereka dikali. Jadi 70 per 220. Coret 7 per 22. Gitu. Perlu diulang nggak? Aman, Im. Aman ya, lanjut. Oke, itu tadi adalah contoh soal eh, gabungan antara kombinatorikal sama probabilitas. Terus lanjut kita ke ada apa lagi nih? Oke nih, itu tadi apa bagian yang enggak terlalu sulit. Di sini ada bagian sulitnya, yaitu probabilitas bersyarat dan independensi. Tapi di sini nanti kalian baca ya, teorema probabilitas ini ada aturan-aturannya kayak penjumlahan umum gimana, terus komplement gimana, subset gimana. Ini nanti bakal aku share PPT-nya. Nah, bersyarat tuh kayak gini. Misal kalian punya kelas. Di sini ada kelas nih. Misal ini kelas TIA 1. Nah, terus eh di sini ada kejadian nih di kelas TIA 1 ini. Atau ada sesuatu yang terjadi lah. Misal di sini di kelas TIA 1 di sini ada 1.250 mahasiswa, misal mahasiswa. Nah, terus eh di sini ada yang kena DBD. Misalnya yang kena DBD ada berapa ya? Misal berapa? Angka yang enak berapa ya? 275 deh. 275 mahasiswa kena DBD.
Nah, kalau peluang biasa kan, misal kita disuruh nyari berapa peluang mahasiswa TIA 1 yang terkena DBD. Berarti kan tinggal PA yang terkena DBD kan 275. Aduh, 275 dibagi sama total mahasiswanya ada 1.250. Ini tuh sekitar 0,2 0,2 ya 2-an lah, 0,22. Nah, ini adalah peluang mahasiswa TIA 1 yang terkena DBD misal gitu. Nah, kalau bersyarat, misal di sini TIA satunya dibagi dua nih. Aduh, hilang. Misal dibagi dua. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sini LK, sini PR. Nah, terus di sini misal ada 1.250 mahasiswa tetap di TIA 1. Nah, terus perempuannya misal ada 475. Nah, terus misal di sini ditanya diambil secara acak. Acak. Nah, tentukan peluang mahasiswa TI A1 yang terkena DBD jika dia laki-laki. Gini, misal. Nah, di sini kan sebenarnya sama aja kan. Yang ditanya tuh peluang yang terkena DBD. Cuman ada syaratnya nih. Jika dia laki-laki. Misal, di sini yang terkena DBD ada 155 orang. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus probabilitas bersyarat adalah seperti ini. Misalnya peluang B given A. Ini yang garis lurus ini namanya given ya. Sorry. Ini yang garis lurus ini. Sorry. Yang garis lurus ini itu namanya given. Atau definisinya tuh dengan syarat. Jadi peluang kejadian B dengan syarat A itu sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Jadi kalau misalnya kita masukin kayak gini. Di sini peluang yang terkena DBD misal A, terus dengan syarat dia laki-laki itu adalah peluang A, aduh, irisan L per, kenapa gerak-gerak dulu ya? P peluang A gini. Nah, kalau mau dimasukin ke soal ini tuh gini. Nah, eh, PA irisan L tuh yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah jadi ini adalah A irisan L. Karena dia ini terkena DBD dan dia itu laki-laki gitu. Paham nggak? Nah, jadi peluang nya tuh bisa dicari kayak gini. PA irisan L kan tadi kalau misalnya probabilitas biasa kan gini kan, atau peluang biasa ini NA per NS. Nah, di sini kan kita udah tahu nih eh, A irisan L-nya berapa. Jadi ini kita anggap jadi NA. Nah, yang terkena itu 155 dari jumlah mahasiswa yang seluruhnya. Kan tadi seluruhnya 1.250 kan. Jadi di sini 1.250. Nah, terus peluang terjadinya A. Sorry, sorry. Ini bukan PA, tapi ini PL. Peluang dia laki-laki berapa gitu.
Jadi ini PL. Nah, peluang dia laki-laki berapa? Nah, kita harus tahu laki-lakinya jumlahnya berapa. Kan di sini ada 1.250 mahasiswa. Tinggal dikurang sama yang perempuan kan. Berarti di sini ada 775 mahasiswa laki-laki. Nah, berarti ini tinggal 775 dibagi 1.250. Nah, kalau dimasukin ke sini, tinggal dimasukin sini, terus ini dimasukin sini. Jadinya peluang eh, yang terkena DBD dengan syarat dia ada laki-laki itu 155 per 1.250 dibagi lagi sama 775 per 1.250. Ini tinggal dibagi, ini tinggal dicoret. Nah, berarti sisa 155 per 775. Atau ini 1/5 atau 0,2. Nah, jadi peluang yang terkena DBD dengan syarat dia laki-laki di kelas TI A1 itu adalah 0,2 atau 0,2 tuh berarti 20%. 20% peluangnya gitu. Paham nggak maksudnya dari peluang bersyarat tuh apa? Paham ya? Paham nggak? Islam. Paham. Paham, oke. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Oh iya, sebelum itu ini bersyarat ini disebutkan dependent. Kalau saling bebas tuh independen kan tadi. Nah, ini bakal memengaruhi ke materi berikutnya. Kan kalian pernah dapat soal yang ini kan, yang misalnya ada diambil bola di suatu kotak, terus yang dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Nah, yang tanpa pengembalian itu dia itu masuknya ke bersyarat atau dependent. Nah, yang dengan pengembalian ini dia masuknya bebas atau independen. Nah, jadi contoh gini. Ini contohnya bakal aku ambil dari PPT ya. Bentar. Nah, misal sebuah kotak berisi 8 kartu. 3 kartu berwarna merah dan 5 kartu berwarna biru. Kemudian diambil 2 kartu secara acak, acak satu persatu tanpa pengembalian. Nah, hitung peluang kartu pertama adalah merah dan kartu kedua adalah biru. Ini yang nomor satu deh, misal. Terus yang nomor dua masih sama. Hitung peluang kartu pertama adalah merah dan kartu kedua hitung kedua gini deh biar gampang bahasanya. Hitung peluang kedua
kartu adalah merah. Nah, udah gini. Contoh. Nah, ini kita tinggal jawab aja gini. Kan kalau tanpa pengembalian itu berarti bersyarat kan? Berarti kita tinggal misal di sini kan ada sebuah kotak berisi 8 kartu, 3 berwarna merah dan 5 berwarna biru. Berarti di sini semestanya ada 8. Peluang merah itu ada 3/8. Karena di sini ada 3 kartu berwarna merah dari 8 kartu. Nah, terus peluang kartu eh, pertama biru, sorry, kedua, kok kedua apa sih? Peluang terambilnya kartu berwarna biru dengan syarat kartu pertama adalah merah itu 5/7. Karena kartu pertama itu kan udah diambil merah kan, merah terus dari 8 kartu. Nah, karena tanpa pengembalian, jadi jumlah kartunya tuh berkurang dari 8 jadi 7. Terus karena yang diambil itu biru, birunya tetap 5 karena belum kita ambil sama sekali. Nah, udah sih gini. Terus hitung peluang kartu pertama adalah merah dan kedua adalah biru. Ya ini 5/7 peluangnya. Kalau yang B itu tinggal kita hitung peluang P di sini M given M. Jadi sama-sama merah. Tapi karena merahnya udah ambil satu, jadi sisa 2/7. Ini peluang pertama merah dan kedua merah gitu. Paham nggak? Paham, Im. Oke. Oh, sorry, sorry. Ini kan dan ya. Ini tuh adalah peluang kartu kedua yang diambil. Kalau dan itu kita harus pakai irisan, sorry. Salah-salah. Nah, di sini ada P, eh, M, irisan B. Nah, itu tuh kita tinggal ngaliin antara 3/8 dikali sama 5/7. Jadinya 15/56. Yang ini juga berarti kita tinggal kali yang keduanya merah. Berarti ini tinggal P, M irisan M, sama dengan 3/8 dikali 2/7. 6 berapa tuh 8 kali 7? 56. Dah. Kan karena yang dicari peluang kartu pertama adalah merah dan kartu kedua adalah biru. Di sini tuh ada dan. Kalau dan tuh ini ingat selalu irisan atau selalu intersection. Paham nggak? Paham nggak guys? Tim nanya Jadi yang dua, apa-apa? yang 2/7 tadi dapetnya karena apa? Oke. Kan eh di sini kan peluang kartu keduanya itu merah kan? Berarti kartu yang pertama diambil itu merah, kartu yang kedua diambil itu merah. Peluang kartu pertama merah yang diambil itu kan 3/8 karena itu dari 3 kartu yang berwarna merah itu diambil dari 8 kartu gitu. Jadi 3/8. Nah, tapi karena tanpa pengembalian berarti dia ini tinggal kan tadi nggak dikembalikan kan kartunya. Berarti jumlah kartunya berkurang. Dari seluruh jumlah kartu 8 itu tinggal sisa 7 dan karena tadi kartu merah yang diambil berarti kartu merahnya berkurang jadi 2. Nah, makanya peluangnya sisa 2/7 gitu. Paham nggak? Paham, paham. Makasih. Nah, jadi ini adalah peluang kartu pertama
sorry. Pertama, ini peluang kartu kedua. Ini peluang kartu pertama dan kedua. Gitu, paham nggak? Paham ya? Paham kan? Terus kalau nggak ada yang nggak paham, nanya aja cuy. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu ada sebelum kita masuk ke teorema Bayes, kita harus tahu di sini ada sampel partikel. Ini tuh adalah dasar dari teorema Bayes. Jadi misalnya di sini ada kelas, terus di sini ada sebuah kejadian. Nah, ini itu disekat misal diberi partisi. Ini adalah kejadian B, terus ini adalah ruang sampel A. Nah, ini adalah partisi pertama atau A1, di sini partisi kedua atau A2, di sini partisi ketiga atau A3. Apa? A3. Nah, terus cara mencari peluang dari kejadian ini, itu kan kita berarti harus ngitung ini sama ini kan? Atau kalau di Berapa sih? atau kalau di Ya sih bisa dua. tulis secara Berempat. matematis. Gue megang kaki, agak tata megang tangan. Nadif. Oke, lanjut ya. Atau kalau ditulis secara matematis, eh bentar. Ini tinggal jumlah atau sigma dari B dari peluang B yang beririsan sama AI. A ini tuh 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, terus ini adalah materi apa namanya? Partisi ruang sampel. Jadi tuh partisi itu kayak sekat gitu. Nah, cara mencari kejadian ini atau PB ini sama dengan sigma dari P B irisan A1, A2, A3. Jadi kita ngitung yang ini, sama ngitung yang ini. Nah, ini adalah dasar dari teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri itu digunakan kalau misalnya mana ya tadi udah nulis kabar. Nah, teorema Bayes itu digunakan untuk menghitung probabilitas sebab eh, atau kejadian awal setelah akibatnya terjadi gitu. Jadi kita tulis rumusnya dulu deh biar gampang. Nanti baru ke contoh soal teorema Bayes. Nih, berarti dia kok ke zoom. P HJ given B sama dengan P HJ irisan B dikali sama peluang HJ kan. Benar. Iya betul. Oh ini kebalik ternyata. Sorry. Ini bukan irisan, tapi kebalikan dari ini.
Nah, dibagi sama PB. Duh. Nah, kita tahu PB itu tadi sigma P B irisan AI. Tinggal diganti nih ya. Sigma P B irisan AI. Ini yakin masih bingung banget, jadi langsung ke contoh soal aja. Misal, di suatu lingkungan, oh ya, lupa. AJ ini sebab, B-nya ini akibat ya. Nah, di suatu lingkungan, 90% anak itu terkena flu. Terus, 10% anak terkena campak. Aduh. Nah, terus di sini ada probabilitas munculnya ruam akibat campak itu eh, 0,95 atau 95%. Ini kita 95% ya deh. 95%. Terus dan akibat flu itu 8%. Nah, jika seorang anak terkena ruam, tentukan probabilitas anak tersebut terkena flu. Nah, karena tadi definisinya itu mencari probabilitas sebab setelah akibatnya terjadi. Jadi langsung kita definisiin kayak gini. Kan tadi dia sebabnya itu terkena ruam kan. Di sini tuh ada tulisan probabilitas munculnya ruam akibat flu. Nah, berarti eh, ruamnya ruamnya itu jadi akibat benar. Nah, berarti yang kita cari itu sebabnya kan flu. Berarti di sini peluang F, terus karena peluang F dengan syarat dia ruam sama dengan berapa? Ini kan yang kita cari ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya kita tulis diketahui dulu deh. Jadi diketahui berarti tadi peluang anak terflu kan 10% kan? 10%. 90%. Berarti 90% itu 0,9. Terus eh, peluang terjadinya campak ini 10%, berarti 0,1. Terus peluang terjadinya ruam akibat flu itu ada 95%. Berarti flu 8%, sorry. Di 0,08. Peluang campak sorry, peluang ruam akibat campak itu ada 0,95 apa atau 95%. Nah, berarti kan nanti tinggal kita masukin ke rumus ini kan. P
F given R sama dengan ini tinggal dibalik berarti P R given F dikali P sebabnya apa? Flu ya. Berarti PF per sigma sorry kok sigma jelek. Sigma P kok F sorry salah. R iris F. Nah, ini langsung kita masukin aja. Berarti yang di sini kita pakai kan 0,08 dikali 0,9. Nah, yang di bawahnya ini bisa kita definisikan. Aduh, ini gimana ngejelasinnya ya? Ini terjadi ruam. Ini bukan F doang deh ternyata. Ini tuh bisa F atau C. Jadi kita tulis A aja deh. AI. Nah, di sini itu bisa kan dia irisan R jadi penyakit yang gara-gara penyakit tertentu muncul ruam kan. Berarti dari yang campak sama yang flu. Nah, tadi yang ruam akibat campak itu 95%, 0,95. Terus dikali sama penyakit campaknya itu sendiri itu 0,1 tambah sama ini yang RF atau yang ruam karena flu 0,01 sorry 0,08 dikali 0,9 atau penyakit flu-nya doang. Ini kalau dihitung itu sekitar 0,72 per 0,167. Ini hasilnya sekitar 0,43. Sumpah ini jujur bingungin. Jadi aku deskripsi ulang ya. Jadi teorema Bayes ini itu menentukan probabilitas dari sebab setelah akibatnya terjadi. Nah, persamaannya kayak gini. Peluang dari AJ given B sama dengan peluang dari B given AJ dikali peluang AJ per sigma peluang B yang beririsan sama AI. Jadi ini tuh beda ya AI sama AJ. Nah, kalau di contoh soal ini kan dia di lingkungan 90% anak terkena flu dan 10% itu terkena campak. Terus probabilitas munculnya ruam akibat campak itu 95% dan akibat flu-nya itu 8%. Jika seorang anak terkena ruam, tentukan probabilitas anak terkena flu. Jadi kan yang kita cari itu dia eh, terkena ruam karena flu kan. Sorry, terkena flu jika seseorangnya tuh terkena ruam. Paham gak sampai sini? Ini kan P, F ini jadi peluang orang yang terkena flu, tapi dia syaratnya dia harus kena ruam dulu gitu. Nah, terus kita tahu bahwa peluang orang yang terkena flu itu 90% atau 0,9. Peluang orang yang terkena campak itu 10% atau 0,1. Nah, peluang orang kena ruam karena flu itu 0,08% atau orang terkena ruam setelah terjangkit flu gitu deh. Itu 0,08. Terus peluang orang yang kena ruam terjangkit karena terjangkit campak itu 0,95. Nah, ini kalau dari sini itu tinggal kita substitusin aja. Kan di sini PF given R kan. Nah, ini tinggal dibalik kayak di sini. Ini kan AJ
given B berarti sama dengan peluang B given AJ terus dikali sama AJ-nya. Nah, di sini AJ-nya kan F. Berarti dikali sama peluang F. Jadi peluang orang yang ruam dengan syarat terkena flu dikali sama peluang orang terkena flu dibagi sama penyakit yang beririsan sama ruam. Ada campak sama flu kan. Nah, ini tinggal dimasukin tadi kan peluang R given F itu 0,08 dikali sama peluang terkena flu-nya doang 0,9. Nah, terus tinggal dibagi sama penyakit yang terjangkit penyakit yang berhubungan setelah ruam gitu. Nah, jadi yang terkena ruam akibat campak itu kan 95%, berarti tulisnya 0,95 dikali orang yang kena ruam doang. Jadi 10% ditambah orang yang terjangkit ruam karena flu dikali sama orang yang terkena flu doang gitu. Sini ada yang mau ditanyain nggak? Sumpah kalau bingung nggak apa-apa. Mau nanya Apa? yang bedanya AJ sama AI itu apa? Jadi AJ itu sebabnya, AI itu apa ya? Ibaratnya susah juga sih ngejelasinnya sebentar. Gimana ya bahasa yang enak ya? Eh Gimana ya jelasinnya ya? Oh, ini eh, itu adalah yang pengen dicari. Sorry kebalik. AJ itu yang pengen dicari, AI itu yang udah gimana ya? Total seluruh kemungkinannya gitu. Pokoknya bedanya kayak misalnya kan di sini kita pengen nyari flu kan. Berarti AJ-nya itu yang flu. Sedangkan AI-nya itu dari keseluruhan penyakitnya yang ada di sini gitu. Paham nggak? Oke, paham Nih, eh, contoh soal lain deh. Hmm. Misal terdapat 3 guci. Sumpah ini emang materi ini tuh bingungin banget. Terdapat 3 guci. Berisi bola putih dan hitam. Nah, guci pertama itu berisi 3 bola putih dan 2 bola hitam. Guci kedua itu berisi 2 bola putih dan 3 bola hitam. Guci ketiga berisi 4 bola putih dan 1 bola hitam. Terus 1 guci dipilih secara dan 1 bola
bola diambil secara acak. Terus yang diambil itu bola putih. Nah, berapakah probabilitas bahwa bola tersebut berasal dari guci ketiga? Nah, ini kita bikin diketahui dulu deh biar enak. Nah, di sini terdapat 3 guci berisi bola putih dan bola hitam. Guci pertama berisi 3 bola putih dan 2 bola hitam. Guci kedua berisi 2 bola putih dan 3 bola hitam. Dan guci ketiga berisi 4 bola putih dan 1 bola hitam. Satu guci dipilih dan satu bola diambil secara acak, yaitu bola putih. Berapakah probabilitas bahwa bola tersebut berasal dari guci ketiga? Oke, kita misalin ya. Misal S1 itu adalah misal kejadian bola diambil dari guci pertama. Jadi S1 tuh misal kejadian bolanya diambil dari guci pertama. Terus kita misalin lagi E2 itu kejadian bola diambil dari guci kedua. Nah, terus E3 itu kejadian bola diambil dari guci ketiga. Nah, A itu misal kejadian bola berwarna putih. Nah, kalau misalnya kita hitung peluang S1 itu sama aja kayak peluang E2, sama aja kayak peluang E3. Karena ini kan ada 3 guci yang diambil satu bola. Berarti 1/3 gitu. Dari 3 guci. Nah, terus peluang bola putih yang diambil dari guci pertama itu, nah di sini kan bola putihnya ada 3, ya kan? Dari 5 bola karena 3 bola putih, 2 bola hitam. Berarti 3/5 peluang bola putih dari guci kedua itu ada 2 putih, 3 bola hitam, berarti 2/5. Terus di sini peluang diambil bola putih dari kejadian ketiga atau guci ketiga itu adalah 4/5. Nah, di sini yang ditanya adalah probabilitas bahwa bola berasal dari guci ketiga. Berarti probabilitas ini guci ketiga jika diambil yang warna putih gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Kan ini peluang bola putih yang diambil dengan syarat yang diambil dari kejadian ketiga itu ada 4/5. Nah, ini itu peluang bahwa bola berasal dari guci ketiga. Jadi peluang bola ketiga eh peluang kejadian bola yang diambil di guci ketiga dengan syarat bolanya warna putih. Nah, ini kayak tadi aja rumusnya, tinggal P ini dibalik ya. Jadi A given E3 dikali P E3 per, nah dari seluruh kejadian ini tinggal dimasukin terus dikali sama peluang kejadian masing-masing. Jadi sama kayak gini ya.
Ini kan yang beririsan atau peluang ruam karena campak dikali sama penyakit campak sendiri. Sama aja kayak ini. Jadi peluang bola putih dari kejadian pertama dikali sama peluang kejadian pertama terus contoh gini deh. P given S1 dikali PS1 terus ditambah given E2 kali E2 terus tambah given A aduh given E3 dikali PE3. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Ini kan tadi berapa? 3/5 dikali sama sorry, bukan 3/5, 4/5. 4/5 dikali sama 1/3 karena peluang satu bola diambil dari 3 guci itu kan berarti 1/3 gitu. Sama kayak peluang satu guci yang dipilih dari 3 guci lah gitu. Ini di sini peluang uh, given S1 3/5 dikali 1/3 ditambah 2/5 dikali 1/3 ditambah 4/5 dikali 1/3 gitu. Ini kalau di langsung aja kasih lah 4/9 gitu. Jadi peluang bola putih yang diambil itu dari guci ketiga itu ada 4/9. Paham nggak? Bang jelasin teorema bias ini emang susah banget. Karena dia tuh maknanya banyak itu loh. Antara mencari hubungan sebab sama akibat, terus mencari kayak gini, misal ada produksi, ada 3 mesin, terus produknya cacat. Nah, produk cacat nih probabilitas dari mesin yang mana gitu. Maksudnya produk ini cacat karena mesin yang mana dan peluangnya tuh berapa gitu. Kalau di industri tuh kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Mau tanya dong. Itu berarti Apa? yang di bawah itu nggak ngaruh apa-apa. Maksudnya di bawah nggak ngaruh apa-apa? Yang itu yang 3/5 kali 1/3. Terus selanjutnya Sorry, yang di mana? yang di bagian bawah itu kamu hitung apa enggak? Ini Ya, gitu. Iya. dihitung. Oh, Ini tuh pokoknya nanti hasilnya segini gitu. Karena oh, oke, oke, agak malas menghitung manual. Tapi ini intinya tuh harus dihitung gitu. oke, oke. Thank you. Jadi teorema bias itu intinya buat ngitung sebab akibat, probabilitasnya, terus buat ya itu tadi misal produk rusak itu probabilitas dari mesin satu berapa gitu, dari mesin kedua berapa, dari mesin ketiga berapa gitu. Kan Sorry probabilitasnya Im, kemungkinan ya. boleh agak di zoom out Apa-apa? dulu gak? Oh ya, jadi probabilitas itu kan kemungkinan ya. Jadi belum terjadi kan. Ini tuh bisa aja eh, kita ngitung probabilitas dari guci pertama, dari guci kedua gitu. Karena itu cuman ngitung probabilitasnya doang. Jadi sama aja kayak kalau misalnya kita produksi barang, terus barangnya cacat, probabilitas itu terjadi dari mesin yang pertama berapa, dari mesin yang kedua berapa, mesin ketiga berapa, gitu. Ini kan juga probabilitas
anak terkena flu setelah ruam berapa. Bisa aja kayak kita ngitung probabilitas anak terkena campak setelah kena ruam tuh berapa gitu. Itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sumpah Bayes tuh emang susah banget. Aku nggak mau terlalu lama, soalnya kan kalian juga besok MTK kan. Dia harus belajar MTK juga. Gimana? So ini terakhir. Im Habis ada ini ini udah nggak? selesai. Bayi mau tanya, sebenarnya kalau Apa? misalnya untuk kayak ngebedainnya, yang kuncinya buat ngebedain yang bersyarat sama yang teori Mabayus tuh gimana sih? Jujur masih kayak agak Oh, bingung dikit. oke, paham-paham. Cara ngebedainnya itu kalau bias tuh kayak kebalikannya dari bersyarat gitu loh. Kalau bersyarat itu kan kayak biasanya bersyarat juga cuma dua dua apa sih, dua objek, dua probabilitas gitu. Dua kejadian. Iya, dua kejadian. Kalau bias tuh biasanya tiga atau lebih. Nah, terus cara bedainnya, cara mana ya? Hmm. Kalau bersyarat tuh dia itu kejadian A dengan syarat B, atau misalkan ini probabilitas terjadi kejadian B jika A terjadi kan. Nah, kalau yang ini itu tuh ada informasi tambahannya. Aduh, gimana ya cara ngejelasinnya ya? Bentar, bentar. Hmm. Nih, cara ngebedainnya itu kalau peluang bersyarat itu kita nyari berapa probabilitas atau berapa peluang B jika A terjadi. Nah, sementara bias itu tuh berapa peluang penyebab A jika dampak B-nya tuh ada gitu. Jadi sebenarnya ya kalau bias tuh bicara sebab akibat, kalau bersyarat tuh ngejawab kayak berapa peluang suatu kejadian jika kejadian lainnya terjadi gitu. Gimana ya? Oke, oke. Paham kok, paham. Dah, Paham ya? Oke. ya, thank you. Ya, boleh nggak? Boleh nggak? Mau nanya yang Apa? soal yang terakhir itu yang di bagian penyebutnya itu tadi kan yang apa sih tadi yang berhubungan sama yang ditanya apa sih gimana gimana ya itu cara nentuin apa aja gitu yang isi dari yang penyebutnya itu. Ini maksudnya yang ini ya. Mm-mm. Jadi intinya yang di atas tuh yang mau kita cari, yang di bawah tuh sampel keseluruhannya gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak konsep tuh sama kayak NAPRNS gitu loh. Nah, ini kan yang mau kita cari itu kan yang berhubungan sama flu dan ruam kan. Itu nanti tergantung konteksnya. Nah, yang di bawahnya itu seluruh dari kejadiannya gitu. Paham nggak? Yang di atas tuh yang pengen kita cari atau yang ditanya di soal, yang di bawah tuh keseluruhan variabel yang muncul di soal gitu. Tapi ya sesuai sama rumus. Oke, paham-paham. Terima kasih. Paham kan? Oke. Oke, gini gini ngerti nih. Apa sih dong gue gagal?
Ngerti? Sumpah ngerti. Bentar. Nih, di sini kan sigma P B irisan AI kan. Nah, berarti kita harus tahu dulu B irisan AI-nya ini apa aja. Tadi B itu kan akibat kan. Nah, berarti aduh, sorry. B itu kan akibat kan. Nah, berarti kita tinggal tulis aja akibatnya itu ruam karena apa sebabnya. Berarti kan di sini B-nya itu ruam. Ruam itu tadi apa? R ya. Sebab sebabnya itu flu. Flu-nya berarti 8%. Nah, ditambah sama ada kejadian lain kan. Ada ruam yang terjadi karena campak gitu. Paham nggak? Paham nggak cara bedainnya? Kayak ini nih. Ini tuh kan ada tiga kejadian kan. Kalau kita berpaku sama rumus tadi, kayak P eh, gini sama dengan PB AJ dikali PB, sorry PAJ sorry, per sigma PB yang beririsan sama AI. Nah, B ini kan sebab, B ini akibat, AJ ini sebab kan. Nah, ini tuh sama aja kayak sigma ini nih, sigma PB, sigma P B irisan AI ini sama aja kayak B irisan AI yang pertama, A pertama, terus B irisan A kedua, B irisan A ketiga ini ditambahin. Kalau ini kan sama aja kayak bola putih, terus irisan pertama, bola putih dengan syarat kejadian pertama dikali peluang kejadian pertama, terus ditambah bola putih kejadian kedua dikali sama peluang kejadian kedua, gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya yang bawah ini seluruh kemungkinan yang terjadi, seluruh variabel yang ada di sini. Sedangkan yang atas itu cuman yang kita cari atau yang dikasih tahu sama soal gitu. Jawab apa yang ditanya sama soal. Paham nggak? Jelasinnya Paham. susah sumpah. Apa? Paham kan Al? Paham, paham. Sumpah, paham nggak? Ini telepon lama-lama udah ini. Ada yang mau tanya lain nggak? Kalau udah, aku tutup aja soalnya belum belajar MTK. Aman ya? Oke. eh Im mau tanya, apa? kamu dapat soal-soal dari mana ya? Dari Google. Di apa? Pokoknya ketik aja kayak contoh soal terus apa gitu. Itu nanti aku nyarinya yang paling atas. Oke, thank you, Mbak Im. Oke. Sudah? Ya aman ya. Ya udah, Aura bisa ditutup.
Baik, tidak terasa sudah sampai di ujung akhir tutor. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman buat besok UTS-nya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tutor pada malam ini, Ibrahim, dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada sesi tutor pada malam ini. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.